Kita hari ini membahas sesuai judulnya. Ini kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Majelis Taklim Siti Fatihah Allah. Tentu rasa syukur kepada Allah yang melimpahkan nikmat pada kita semuanya, sehingga pada hari ini masih beri kesempatan, waktu, umur panjang, sehat, bisa melangkah kakinya. Ini satu nilai yang sangat mahal, ya. Bahkan nggak ternilai saking mahalnya. Meskipun ada satu satu rasa sedih karena Bu Sabar belum nggak bisa ikut lagi, ya, karena sakit, ya. Kita hanya bisa berdoa lewat masjid-masjid seperti ini untuk Bu Sabar. Selain bersyukur, kita juga sampaikan salawat dan salam, ya, kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, ya. Karena beliau kita tidak akan sesat hidup ini, dan kelak di yaumul akhir akan dituntun agar kita tetap istiqomah menuju surga Allah, ya, menuju surga Allah. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah, ya. Saya bapak, ini sama bapak Fatihan dan bapak Ibu. Ya, kita masih di bulan Rabiul Awal, di mana kelahiran Nabi Muhammad yang sudah diperingati kemarin, ya, tanggal 12 Rabiul Awal kelahiran. Ramai di mana-mana, ya, di masjid, di surau, di musola. Saya tulis satu kalimat ini, ya, wa ma arsalaka illa rahmatan lil alamin. Intinya apa ini? Intinya adalah, ya, kata rahmat ini. Kata rahmat. Ibu tiap hari rahmat. Tapi kira-kira nggak usah tanya, tahu nggak artinya rahmat itu apa? Pernah nggak mau bayangkan rahmat itu apa? Oh, rahmat itu tukang sayur, itu apa rahmat itu? Adik saya. Bude, ya. Ada yang tahu, Ibu? Profesor, apa itu rahmat sebetulnya? Kasih sayang. Apa lagi? Selamatan. Keselamatan. Apa lagi? Kasih sayang, rahmat, keselamatan, kenikmatan. Banyak sekali arti rahmat itu, ya. Berkah, sehat, dimudahkan urusannya, dilimpahkan rezekinya. Kalau dalam bentuk nawan awal, kalau dalam petunjuk awal, itu rahmat. Jadi rahmat itu satu kata yang tidak ada bandingannya, ya. Semoga engkau selalu dengan rahmat, taufik dan hidayah, inayah maksudnya itu, kan. Tapi yang paling luas artinya adalah rahmat, ya. Hidayah itu petunjuk, taufik itu kemudahan, inayah itu pertolongan. Tapi kalau rahmat itu semua yang keluar dari mulut kita, dari sikap kita, dari tangan kita, dari kaki kita, dari batin kita. Kalau itu bernilai ibadah, itu adalah rahmat, ya. Maka banyak orang menamakan anaknya itu rahmat. Ada penyanyi tua zaman kita kecil dulu, ya, Rahmat Kartolo, ya. Semua pasukan itu suaranya itu, ya. Rahmat. Nah, saya mau cerita rahmat ini di kala Nabi Muhammad berjuang. Ini satu peristiwa yang
tertanam dalam satu sejarah riwayat Nabi Muhammad. Rahmat. Satu itu fenomena hijrah. Kalau kita dari hijrah ini dari mana ke mana nih? Mekah ke Madinah. Mekah, Madinah. Madinah nama dulu siapa namanya dulu? Dulu namanya bisa Taif atau Yasrib. Taif itu kotanya. Yasrib itu apa? Lebih luasnya provinsinya. Sekarang namanya Madinah, ya. Madinah. Peristiwa hijrah. Saya mau cerita itu untuk orang ibu di rumah ya, penting agar tahu. Rahmat itu tahu, artinya tadi sudah tahu. Yang kedua tentang sahabat Nabi, minta doa. Taif, Yasrib, nama lain dari Madinah, Taif atau namanya sekarang Yasrib. Yasrib. Yang ketiga azab. Azab itu ya siksa. Azab bagi kafir. Sahabat Nabi minta doa azab bagi kafir. Yang satu nggak pernah nulis alus, jadi waktu pelajaran nulis alus saya nggak pernah datang, nggak pernah masuk di sana. Yang kedua itu apa? Dulu sahabat Nabi minta doa. Apa doanya? Azab bagi kafir. Doa Nabi itu sahabatnya minta, kok Nabi berdoa untuk karena engkau doanya makbul, langsung dikabul Allah. Maka doa orang kafir agar jenazah agar menjadi mati semua terkabul. Nah, Itu akarnya itu yang Yasrib terus apa Pak itu? Taif atau Yasrib itu nama Madinah zaman dulu. Kemudian Nulis harus bonus. Ditulis. Sahabat. Kamu keriting enggak? ya ini pelajarannya hari ini ya. Ibu ketua mana yang nggak bisa baca? Sudah? Wahsi itu sahabat Nabi namanya Wahsi, budak hitam. Keriting, Pak. Budak hitam. Waktu itu saya belum ketemu dia. Budak hitam dari Ethiopia. Mana Ethiopia? Afrika. Nah, ini budaknya siapa? Ini budaknya Hindun
Hindun Abu Sufyan. Lu tahu siapa Abu Sufyan? Wahsi ya. Abu Sufyan. Jadi di sana tuh banyak Abu tapi jahat ya. Abu Lahab. Abu siapa lagi? Jahal. Abu Sufyan. Ya. Di Indonesia ada Abu apa? Abu Janda. Tahu ya? Yang LSM itu. Sudah selesai, saya akan cerita. Merenungkan peristiwa Nabi ketika di bulan Rabiul Awal ya. Gitu. Hindun Abu Sufyan, berarti Hindun itu istrinya. Istrinya Abu Sufyan. Ya. Ini cerita yang saya sampaikan itu cerita betul, dan nanti ibu juga cerita pada anak, pada cucu, kisah Nabi yang begitu dasar dan beratnya. Sudah, ibu semuanya? Bisa saya mulai? Baik ya. Rahmat tadi artinya semua kebaikan, rahmat berkah. Nabi diutus untuk rahmat lil alamin, rahmat untuk semua alam. Kenapa disebut rahmat alamin? Karena Nabi itu miliknya seluruh umat di dunia. Sedangkan Nabi-Nabi Musa, Harun, Ayub, Nabi Isa, semuanya untuk Bani Israel. Ya, karena Bani Israel itu satu bani yang berat batas merusak, ya. Sampai sekarang merusak. Palestina yang nggak punya apa-apa, nggak punya senjata, dibom terus ya. Kita miris kan berarti itu. Nah, kemudian ditutup dengan Nabi Muhammad itu Khatam Anbiya, penutup Nabi, dan dia menjadi Nabi seluruh manusia. Mau terima silahkan, nggak mau terima berarti Anda kufur, ya. Orang dari Ethiopia, orang dari Amerika, dari Jepang, semua sekarang mengakui Nabi Muhammad adalah Rasul Tuhan Allah. Dan begitu dasarnya Islam berkembang di negara-negara kafir sekarang ini, semua berbondong masuk Islam, ya, masuk Islam. Nah, ketika yang pertama dulu ya, ringkasnya begini, ketika Nabi itu dimusuhi paman-pamannya di Mekah, paman Hamzah, paman siapa, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan itu kan paman-paman yang jahat ya. Pokoknya dia nggak mau ikuti jejak Nabi Muhammad yang beragama Islam, tahu ya. Maka beliau adalah hijrah karena mau dibunuh gitu kan. Kita itu singkat ceritanya gitu. Maka dia berhijrah ke Taif dengan naik unta berbulan-bulan. Nah, setelah sampai di mana? Yathrib, Madinah sekarang, ternyata ancamannya tidak lebih ngeri dari Mekah, lebih ngeri dari Mekah itu ancamannya. Ya, sana adanya orang-orang kafir dan orang-orang Majusi, orang Yahudi bersatu untuk bagaimana membunuh Nabi ini. Yang begitu besarnya ancaman itu, maka ada yang namanya Malaikatul Jabal. Nah, malaikat gunung, Jabal itu gunung. Ya. Ketika Nabi sudah putus asa melihat kaum kafir Yahudi dan orang-orang Majusi yang di Madinah itu memusuhi begitu lebih dasarnya, maka malaikat gunung itu malaikatnya bicara pada Nabi, ya Nabi, bolehkah aku benturkan dua bukit yang ada di sisi kanan kiri kota Yathrib itu, agar
semua masyarakat di sini yang tidak setia dan tidak patuh dengan engkau Nabi mati semuanya. Mereka ya begitu. Saya bertanya pada ibu, kira-kira Nabi siapanya apa kira-kira? Bolehkah atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa? Hah? Gimana? Tidak membunuh. Yang lain siapanya apa? Boleh apa tidak? Nabi membolehkan apa enggak? Mereka gunung tadi itu membenturkan 2 bukit di Madinah. Urban. Hah? Padahal Nabi itu begitu sayangnya kepada umat. Ya. Wa qala malaikat. Wa qala malaikat. Maka dia bicara pada malaikat gunung tadi itu. Ya. Dia jawabnya lah, tidak. Nah. Ana rahmatan lil amra, ana rahmatan lil alamin. Mereka tuh kagum, sudah dimusuhi itu mau dibunuh barang nggak mau, dibantu oleh mereka dengan diledakkan gunung ditabrak itu nggak mau. Jawaban keduanya apa? Kita doakan semoga penduduk Taif, Yasir, sekarang Madinah ini nantinya akan menjadi orang-orang Islam. Itu doa Nabi. Kira-kira dikabulkan nggak oleh Allah doa itu? Bolehkah orang-orang non-Muslim masuk Madinah? Bolehkah? Orang-orang non-Muslim masuk Mekah Madinah boleh nggak? Yang sudah pergi siapa? No entry for non-Muslim. Kalau di Jeddah boleh, tapi kalau Mekah Madinah saya belum tahu. Tanyanya kan Mekah Madinah. Sekarang kita bilang di Jeddah. Nanti lama-lama Jakarta nanti nggak boleh. Nggak boleh. Kalau pergi haji coba tanya ada. No entry for non-Muslim. Itu kan? Nah, itu nggak boleh. Sana orang masuk ke Madinah Mekah itu kan tidak paspornya. Di situ kan ada nationality, religionnya apa tuh. Suruh pergi nggak boleh. Gitu. Kecolongan biasa kecolongan, ada wartawan hanya pakai rok mini masuk ke Mekah itu nggak tahu sok kecolongan begitu ya. Tapi akhirnya diusir dan diasingkan. Ya. Ada kan waktu itu di YouTube beberapa orang wanita-wanita bulu cantik itu nggak paham nggak dia masuk di Mekah, nggak tahu wisatawannya itu. Artinya secara formal nggak boleh masuk itu. Jadi sekali lagi jawaban Nabi lah, ya tidak. Ana rahmatan lil alamin. Aku diutus sebagai rahmat untuk alam, bukan untuk membunuh orang-orang meskipun orang kafir. Ya. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ketika para sahabat hampir sama dengan malaikat gunung, ya Nabi dalam satu konferensi itu ya Nabi para sahabat itu udah ketakutan, diancam juga mau dibunuh. Ya Nabi, engkau doanya makbul, engkau berdoa langsung dikabulkan Allah, maka doakanlah ya Nabi orang-orang kafir Quraisy, orang Yahudi, orang Majusri ini biar dibunuh semua, dimatikan semua oleh Allah. Doakan Nabi. Lah sampai sekolah sama. Ana rahmatan lil alamin. Aku tidak boleh mendoakan keburukan kepada siapapun, termasuk pada musuh-musuhku. Karena aku rahmat lil alamin. Dan dengan rahmatnya itu, ya akhirnya orang-orang yang minta dibunuh tadi semuanya masuk Islam, kan? Rahmatan lil alamin. Ini peristiwa kedua yang terjadi di Madinah. Kemudian yang ketiga, budak wahyi ini adalah budak yang zaman dulu, sekarang mungkin ada tapi sulit untuk dideteksi ya. Budak itu apa tahu? Ada yang tahu budak itu apa?
Pembantu. Tidak dibayar. Pembantu tidak bayar disiksa, kerjanya 24 jam, kadang badannya di banyak luka, itu budak disiksa. Nah, Wahsy ini adalah orang Ethiopia, orang hitam, itu adalah budaknya Hindun Abi Sufyan, tokoh dari orang kafir Quraisy. Maka ketika terjadi perang Uhud, ya, Hindun itu dendam sama pamannya Hamzah, pamannya Nabi namanya Hamzah. Satu-satu paman yang masuk Islam berjuang adalah Hamzah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Amar Kasem semua. Indonesia Abu Gosok, Pak. Semua orang kafir. Jadi Hindun itu dendam dengan pamannya itu Hamzah. Dendam karena paman Hamzah membunuh dalam perang itu membunuh saudaranya Hindun, istrinya Abi Sufyan. Maka dia memberi tantangan pada budaknya tadi, kau bebaskan dari budak jika engkau mampu memanah pamannya Nabi yaitu Hamzah. Karena mau dibebaskan dari budak yang tersiksa, maka dia semangat untuk membunuh paman. Dan akhirnya paman Hamzah mati. Karena si Wahsy ini ahli manah gitu kan, dipanah sehingga meninggal. Meninggal tidak cuma disiksa juga, perutnya dodol macam-macam 2 kali singa, ya. Matanya juga dicukil macam-macam. Bisa di sini kayak PKI zaman Indonesia. Ya. Sehingga Nabi perintahkan untuk membunuh, dibahas membunuh dengan sahabatnya dicari agar si Wahsy ini sudah dibunuh. Kepala sahabat. Cuman sebelum ketemu, saya dia tuh sudah bersahadat. Wahsy ini bersahadat mengaku dia Islam. Tobat kesalahannya, maka sahabat lapor pada Nabi, ya Nabi, kami tidak jadi bunuh karena Wahsy sudah masuk Islam. Apakah maksudnya betul apa enggak? Allah asal tidak tahu. Ya. Tapi dikisahkan dia masuk Islam dengan serius, dengan sadar. Hidayah Allah. Maka akhirnya Nabi mencabut perintahnya jangan dibunuh Wahsy, ya, jangan dibunuh karena dia termasuk pejuang Islam dan ikut berperang. Hanya ada satu permintaan Nabi, ya para sahabat, jauhkan budak Wahsy ini dari mukaku. Aku selamanya tidak mau lihat mukanya Wahsy itu, sahabat berhitam. Kenapa? Karena Nabi kalau ingat Wahsy ini ingat pamannya yang dibunuh, ya, takut kalau emosi macam-macam. Nabi juga manusia biasa, maka dia menjaga diri, nggak mau melihat dia. Ya. Maka dinobatkanlah Wahsy ini sahabat Nabi yang tidak pernah ketemu Nabi, ya, tidak pernah ketemu Nabi. Itu ceritanya ya, cerita ringkasnya di ini adalah ayat Al-Anbiya 107. Ini ayat 107. Baik, jadi itu ringkas ceritanya. Rahmat tadi sudah tahu paham. Kemudian diantara contoh rahmat adalah Nabi didatang mereka, para sahabat, peristiwa Wahsy, tapi Nabi tetap bergeming bahwa tidak mau melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Allah. Kira-kira Nabi kok begitu itu kira-kira datang dari mana? Nabi bicara begitu datang dari mana kira-kira? Perkataan itu jawaban itu datang dari mana ya? Dari Allah lewat Jibril alaihissalam. Ya. Peristiwa banyak Nabi itu ya. Misalnya hari korban Idul Adha. Orang Islam sedunia ini nggak usah korban, tidak apa-apa, karena sudah dikorban. Nabi sudah berkorban 2 kibas, 1 untuk keluargaku, 1 untuk seluruh umat Islam setelah aku wafat. Semuanya sudah kukorbankan. Ya. Maka kalau misalnya ibu-ibu nggak korban pun sudah dikorban Nabi. Saking sayang pada umatnya. Gitu ya. Ketika mau wafat,
Sakrul maut itu Nabi kesakitan luar biasa. Kok bisa Nabi kok kesayangan kekasih Allah kok bisa kesakitan? Kenapa? Ada yang tahu? Minta semua diserahkan pada dia dan umatnya tidak boleh. Biarlah Karena sakitnya. yang nanggung sakitnya aku, gitu kan? Maka dia kesakitan luar biasa. Nah, maknanya apa ini maknanya? Kalau umatnya Islam setelah Nabi wafat ini patuh dan taat dengan ajaran Nabi Muhammad, maka meninggalnya pun enak. Harus itu kan. Meskipun seperti kata Nabi, seperti kulit kita nih diiris seperti seset. Kayak apa saja? Diseset, dikuliti ya, kayak daging korban gitu. Itu kayak seperti itu. Maka Nabi pun merasakan sakit seperti itu juga oleh Allah. Seperti korban juga untuk masyarakat kita semuanya ya. Itulah kira-kira begitu Nabi ini sayang kepada kita, mengajak kita ke surga, maka kita selalu bersalawat ya, bersalawat agar kita ikut kecantol syafaat Nabi Muhammad ya. Itu kira-kira ringkasnya untuk rahmat pada petang hari ini karena menjelang maghrib. Maka silahkan ada satu pertanyaan agar jelas, paham. Kalau tidak ada kita tutup, silahkan. Mau nanya Pak? Ya, ya. Ada satu masjid kalau bukan kelompoknya itu nggak boleh masuk. Pernah saya di Jakarta Pak ditolak. LDDI. Ya. LDDI itu. Ada rahasia atau gimana? Ya. LDDI. Saya dengan ditolak waktu di Jakarta Pak. saya nomor 3 itu Jakarta. Ini aja Bu itu ada sengaja di sini. Di sini ada enggak? Saya mau ya, di sini ada. Ya. Itu mazhab yang keliru ya. Maka LDI atau duluan saya Islam apa jamaah. Telusuri itu bukan Islam. Ya. Jadi mazhab kita banyak sekali. Maka Nabi katakan dalam hadisnya nanti Islam itu akan menjadi 73 golongan mazhab. Semua masuk neraka jahanam kecuali satu. Kecuali satu. Siapa yang Nabi kata sahabat yang tetap menjalankan seluruh sunnahku dan contoh-contoh yang dilakukan oleh sahabat. Nabi kira-kira memberikan sunnah itu enggak? Masjid ini khusus untuk si A, gitu. Ada enggak? Enggak ada. Ada juga. Maka mereka masuk apa? Masuk golongan apa? Ya, satu golongan dari 73 golongan di dunia ini yang masuk surga. Apa? Yang tetap meneladani Nabi Muhammad dengan Quran dan hadis yang sahih. Yang lain masuk neraka. Saya nggak betul si A si B ya. Itu artinya begitu. Jadi ya, kemudian ya, itu golongan yang dianggap sesat. Tapi kan nggak usah kita tahu namanya apa itu ya. Ada lagi? Pak ini Pak, Ya. di luar ini Pak ya. Di luar di mana? Saya punya teman, dia itu mualaf, tapi dia memang anak cerdas karena dia jenius. Jadinya dia itu tetap melihara anjing, tapi dia juga sayang, dia juga gendong gitu. Tapi setiap mandi dia itu tetap membersihkan secara mughaladzah, karena dia punya pendapat bahwa anjing itu hanya najis mughaladzah, jadi misal dibersihkan, jadi bukan haram. Jadi dia tetap itu makhluk Allah yang boleh kita sayang kalau kita suka. Terus dia di kamar mandi itu juga siap yang namanya debu, yang namanya pasir untuk membersihkan kalau dia habis berinteraksi dengan anjingnya. Jadi semua binatang dia punya, ular semua. Ya. Iya. Itu gimana ya? Ya, oke. Ragunan itu. Jadi kalau saya pernah kasih hadis sahih ya, di kampus itu ada kasih hadis sahih. Di antaranya bicara masalah anjing ya. Setelah kita kasih, kita analisis ya, ada hadis yang paling rajih. Ada rajih tahu? Paling rajih itu apa? Paling kuat, paling akurat, paling kuat, paling rajih namanya dalam bahasa Arab adalah tetap tidak boleh memelihara anjing kecuali untuk penjaga, untuk penjagamu. Dia juga itu untuk penjaga rumah.
Iya, tapi ini bukan menjaga itu, digauli itu. Nah ya, menjaga itu kita nggak bergaul, menjaga. Nah itu nggak, itu yang nggak boleh, nggak boleh. Dia setiap hari pasti dia membersihkan cara membelado. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita punya perusahaan peternakan, perkebunan itu yang luas itu kan, kekurangan orang satpam, anjing itu jaga itu boleh. Nabi izinkan. Masuk anjing polisi. Anjing polisi, ya boleh tuh untuk kekuatan. Tapi kalau dia masuk rumah kemudian tidur di sofa macam-macam itu udah haram. Ya, oke, dikoloni barang ya. Mari kita menjadi insan Islam yang kafah, ya. Islam yang kafah agar kita tetap mengikuti sunnah-sunnah Nabi, menghalalkan yang memang halal dan mengharamkan yang haram. Masalahnya ini dia mu'amal Pak, jadi baru sekitar 6 tahun lagi ya. Ya. Memang ada orang yang sikapnya ekstrim seperti itu. Jadi sebelumnya itu dia itu orang liberal karena dia tuh setelah pakai IQ-nya, pakai nalarnya, dia tuh pilih Islam. Ya. Jadi dulu tuh ke gereja, ke pura, ke wihara, ke masjid. Jadi akhirnya setelah dia ini menemukan hafal Quran, hafal hadis Pak pada dia. Ya itu. Jadi ada orang yang Allah ciptakan udah seperti itu. Dia baru umur 27 tahun tuh punya S1 tuh 13 gitu. Istimewa ya. Semua dari beasiswa. Ya, cuma masalahnya Pak jadi apa? Ya. Ya itu ya. Jadi tetap hujan Pak. Ya, haram tuh Pak ya. Hadisnya. Haram. Haram. Bukan hanya sekedar najis ya. Ya, najis itu haram, najis kan haram tuh ya. Bagian dari haram itu najis, sesuatu yang dilarang tuh haram ya. Ada lagi? Sampun Pak hujan. Oh, udah azan ya. Enggak terasa ya saking hangatnya ya. Oke, mari kita tutup dengan doa kafaratus subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.